Oke guys, balik lagi sama gue Yugi di BAK atau Bahas Anime Kuy. Nah, kali ini gue akan ngebahas anime-anime apa aja yang bikin kangen selama masa kecil gue. Nah, berhubung banyak banget, jadi kali ini gue akan kasih 10 anime yang bikin kangen selama masa kecil gue. Oke, nggak usah pakai lama, kita langsung aja. Nomor 10. Ceritanya, seorang cewek bernama Momo yang merupakan putri dari Raja dan Ratu Negeri Finarina. Suatu saat, Negeri Finarina harus menjauh dari bumi, karena sedikit demi sedikit manusia bumi sudah tidak percaya lagi dengan mimpi dan harapan. Momo inilah yang dikasih tugas oleh papanya, yaitu Raja Finarina, untuk menumbuhkan kembali mimpi dan harapan manusia bumi. Momo dikasih kalung yang memiliki kekuatan sihir oleh mamanya untuk melaksanakan tugasnya. Momo turun ke bumi dan tinggal bersama kedua orang tua barunya di rumah perawatan hewan. Momo ini tugasnya itu untuk membantu orang-orang sedang kesusahan. Misalnya ada seorang peternak yang ternaknya sakit, tapi nggak ada dokter. Nah, Momo ini bisa pakai sihirnya buat berubah menjadi dokter hewan dan merawat ternaknya. Dipikir-pikir, kompleks juga sih. Dokter asli itu bertahun-tahun, dia kurang dari 1 menit tiba-tiba, tada, jadi dokter. Dari My Anime List dikasih skor 6,75. Anime ini punya 63 episode dan pertama kali tayang di tahun 1985. Ayo, ada yang udah lahir belum? Nomor 9. Seorang anak 13 tahun namanya Kinomiya Takao hobi banget main yang namanya Gaising atau Beyblade. Saking hobinya, dia bertujuan menjadi juara nomor 1 di dunia. Dalam perjalanannya, dia banyak bertemu dengan banyak teman-teman, yaitu Kyoju, Max, Rei, dan Kai. Tadinya, Beyblade itu cuma mainan biasa, tapi ternyata ada juga Beyblade yang mempunyai kekuatan tersembunyi di dalam beatnya. Beat ini disebut juga beat legendaris yang diisi oleh kekuatan makhluk-makhluk mistis, misalnya naga biru milik Takao, burung api milik Kai, macan putih milik Rei, dan kura-kura milik Max. Dulu gue punya banyak mainan Beyblade ini, dan salah satu yang paling gue banggakan itu Dreiger punya si Rei. Karena dulu gue gonta-ganti otak-atik gitu, dan akhirnya bisa ngeluarin api gitu loh. Jadi gue merasa bangga banget tuh punya Beyblade yang satu itu. Dari My Anime List dikasih skor 6,74. Anime ini punya 51 episode dan pertama kali tayang di tahun 2001. Nomor 8. Ghost Stories atau yang kita kenal tuh Ghost at School. Ceritanya, ketika Satsuki Miyanoshita sampai di rumah baru, si Kaya nih, kucing kesayangan adiknya, tiba-tiba kabur. Akhirnya, si Satsuki, adiknya, dan tetangganya Hajime Aoyama menelusuri kepergian Kaya dan sampai di sebuah bangunan sekolah tua yang udah nggak terpakai. Ketika mereka masuk ke dalam untuk mencari Kaya, mereka malah bertemu dengan banyak macam hantu-hantu yang bergentayangan dan mengganggu mereka. Tiba-tiba, mereka malah bertemu dengan Raja Kegelapan bernama Amano Jaku yang mengancam akan membunuh mereka. Tapi tanpa sengaja, si Satsuki menemukan buku harian ibunya, di mana buku harian itu berisi cara-cara untuk menyegel hantu-hantu yang berada di sekolah. Dulu, waktu gue nonton anime ini, gue punya kenangan lucu nih. Gue itu kalau nonton anime ini selalu
Waktunya kurang lebih sore, dan gue selalu bersama satu orang temen gue. Ketika nonton ini, gue harus ditemenin sama bantal, selimut, dan pokoknya banyak boneka yang lain lah. Karena gue itu dulu takut banget waktu nonton anime ini. Bahkan pernah satu episode, gue lagi nonton dan gue ketakutan banget. Akhirnya gue sembunyi di bawah kasur. Dari My Anime List dikasih skor 7,69. Anime ini punya 19 episode dan pertama kali tayang tahun 2000 sampai 2001. Nomor 7, Grove Adventure Wraith atau Wraith Master. Ceritanya 50 tahun lalu, 1/10 dunia hancur karena overdrive. Overdrive dapat terjadi karena ada batu berkekuatan jahat yang disebut Darkbring. Darkbring ini dapat dihancurkan dengan Wraith, yaitu batu yang memiliki kekuatan suci. Namun sayangnya, sangat jarang banget orang yang bisa mengendalikan kekuatan Wraith ini. Suatu hari, Haru Glory, ahli pedang berambut perak ini disebut-sebut sebagai Wraith Master karena dia bisa mengendalikan kekuatan dari Wraith. Tapi, Wraith ini tersebar di seluruh dunia dan Haru harus berpetualang untuk mencarinya. Ditemenin sama Blue, sejenis makhluk aneh peliharaan Wraith Master turun-menurun, disebut juga anjing sih, tapi bukan anjing sebenarnya. Dan Ellie, cewek yang kehilangan ingatan. Mereka berpetualang untuk mencari Wraith demi menyelamatkan dunia dari kehancuran. Anime ini dulu gue suka mainin gamenya dan merasa keren aja gitu. Dia pedangnya bisa berubah-berubah. Setiap pedangnya berubah itu, dia punya kekuatannya sendiri-sendiri. Keren banget kan? Dari My Anime List dikasih skor 7,29. Anime ini punya 51 episode dan pertama kali tayang tahun 2001 sampai 2002. Nomor 6, Shaman King. Shaman King ini bercerita tentang Yoh Asakura, seorang shaman yang bisa menghubungkan dunia arwah dengan dunia nyata. Dia punya satu tujuan, yaitu ingin hidup dengan tenang dan menikmati hidup sebenarnya. Jadi, si Yoh ini berlatih untuk memenangkan Shaman Fight, sebuah pertarungan antar shaman di mana pertarungan tersebut menentukan siapa yang pantas untuk mendapatkan gelar Shaman King. Yoh ini temenin sama sesosok arwah samurai bernama Amida Maru. Amida Maru ini seorang samurai yang berusia 600 tahun. Perjalanannya penuh latihan dan pertarungan sengit antar sesama shaman untuk memperebutkan roh terhebat, yaitu The Great Spirit, di mana yang bisa mengendalikannya hanyalah seorang dengan gelar Shaman King. Anime ini sebenarnya punya konsep yang unik gitu. Dan gue seneng banget sama konsepnya tersebut. Jadi kayak menghubungkan dua dunia gitu dan meminjam kekuatan dari para arwah untuk menjadi lebih kuat. Dan anime ini juga actionnya lumayan bagus loh. Dari My Anime List dikasih skor 7,79. Anime ini punya 64 episode dan pertama kali tayang tahun 2001 sampai 2002. Nomor 5, Hunter x Hunter. Hunter x Hunter mengisahkan tentang perjuangan anak
berusia 12 tahun yang bernama Gon Fricks menjadi seorang hunter. Tujuannya adalah untuk menemukan papanya yang bernama Jing Fricks. Jing Fricks ini merupakan seorang hunter profesional. Dia juga seorang hunter arkeolog, yaitu menemukan benda-benda langka serta mengunjungi tempat bersejarah sehingga dia hidup berpindah-pindah dan sulit untuk ditemukan. Gon sejak kecil diasuh oleh Bibi Mito. Hanya lewat sebuah foto, Gon mengenali papanya. Suatu ketika, Gon bertemu dengan Kaito, seorang hunter yang juga mengenal Jing. Dia menyarankan Gon untuk mengikuti ujian hunter agar bisa mendapatkan informasi dan menemukan ayahnya. Awalnya Bibi Mito melarang karena ujian hunter ini sangat-sangat berbahaya. Tapi dengan tekad kuat dan semangat yang selalu dimiliki Gon, dia pun pergi meninggalkan rumahnya dan bertekad menjadi seorang hunter profesional seperti ayahnya. Siapa sih yang nggak tahu Hunter x Hunter? Udah terkenal banget kan? Hunter x Hunter ini salah satu anime terbaik juga loh di MyAnimeList, dikasih skor 8,43. Hunter x Hunter ini punya dua versi, yaitu versi lama dan versi baru. Untuk versi lamanya, dia ada 62 episode dan versi barunya 148 episode. Yang versi lama itu dia tayang tahun 1999 sampai 2001, sedangkan yang versi barunya tayang tahun 2011 sampai 2014. Aku pakai motor ini saja. Nomor 4. Bakusou Kyodai Let's and Go. Kenal Tamiya nggak? Kalau kenal berarti kamu sudah tua. Hehehe. Nah, jadi Let's and Go ini bercerita tentang Red Suseiba dan Go Seiba yang dua-duanya seneng sama Mini 4WD atau yang biasa kita sebut Tamiya. Bagi yang belum tahu, Tamiya ini sejenis mobil-mobilan, bisa di custom-custom gitulah partnya, dan biasa dipakai buat balapan. Si Retsu sama si Go ini intinya dia pengen jadi juara dunia. Mereka dikasih mobil pertama mereka oleh Profesor Tsuchiya. Si profesor ini dia bertujuan untuk membuat Tamiya paling cepat dari semuanya. Tapi ada juga profesor jahat yang gue lupa namanya, sorry ya, yang juga bercita-cita menjadi nomor 1, tapi dengan cara menghancurkan Tamiya punya orang lain. Cerita ini serunya itu di mana perjuangan mereka yang menghadapi banyak cobaan. Misalnya waktu tiba-tiba mobilnya Shigo yang namanya Magnum ini dihancurin sama pembalap lain, tapi akhirnya dia bisa bangkit lagi. Nah, anime ini nih yang bikin gue habis banyak duit waktu gue kecil. Karena gue hobi banget kotak-ngatik mobil mainannya itu, dan akhirnya rusak semua. Gue juga sampai punya tracknya dulu. Mobil gue yang paling jago itu namanya Vanguard Sonic. Aduh, gila, gue kangen main lagi deh. Dari MyAnimeList dikasih skor 6,81. Anime ini punya 51 episode dan tayang pada tahun 1996. Sudah kuduga, kedua saber itu sangat berbeda. Retsu sangat memperhatikan tikungan. Sayap belakang ditegakkan supaya aliran udara dari depan memberikan daya keseimbangan terhadap angin. Nomor 3. Chuka Ichiban atau Cooking Master Boy. Ceritanya tentang Liu Maoxing, seorang bocah 13 tahun asal Sichuan, Cina, yang ingin menjadi koki terkenal. Selain membuat masakan yang lezat, dia ingin membuat semua orang bahagia ketika memakan masakannya. Mao sendiri terinspirasi oleh mendiang ibunya yang terkenal sebagai koki yang mampu membahagiakan orang lain. Langkah awalnya yaitu dengan ikut serta ujian memasak yang diadakan setiap beberapa tahun sekali.
Dia pun lulus dan mendapat gelar juru masak khusus di usianya yang terbilang masih muda. Setelah itu dia berkelana ke berbagai penjuru daerah di Cina untuk membahagiakan orang lain dengan masakannya. Di tengah-tengah perjalanan, Mao ini mengetahui ada orang-orang dari organisasi masak yang jahat yang sedang mengumpulkan 8 peralatan masak legendaris untuk menguasai dunia. Mao pun berinisiatif untuk mengumpulkan alat masak tersebut sebelum jatuh ke tangan mereka. Berkat hal ini pula dia menjadi punya banyak teman-teman yang ikut berkelana untuk membahagiakan orang lain. Karena gue seneng masak, jadi gue dulu seneng banget sama anime ini. Sampai sekarang, gue masih suka nontonin video-video di YouTube tentang resep-resep cara membuat makanan dari anime ini. Walaupun makanannya agak-agak aneh sih, agak-agak gak masuk akal, tapi seru juga. Dari My Anime List dikasih skor 7,64. Anime ini punya 52 episode dan tayang pada tahun 1997 sampai 1998. ご飯の一粒一粒はバラバラに、そして卵はふんわりと。ご飯と卵を絡めたら塩コショウで味付け。できた。完成だ。今のうちに。Nomor 2, Digimon Adventure. Siapa sih yang gak tahu Digimon? Udah pada tahu kan? Oke deh, kalau gitu segitu dulu dari gua. Nah, Digimon ini bercerita tentang 7 orang anak-anak terpilih yang masing-masing punya pasangan Digimon mereka. Tiba-tiba mereka masuk ke dunia digital dan gak bisa balik lagi ke dunia nyata. Anak-anak ini berpetualang di dunia digital, tetapi pada pertengahan jalan mereka bertemu dengan para Digimon jahat yang ingin menyatukan dua dunia dan menghancurkan dunia nyata. Akhirnya mereka ini berjuang untuk menyelamatkan kedua dunia, yaitu dunia nyata dan dunia digital. Yang bikin kangen itu, story-nya bagus banget. Dan scene evolusinya, oh my god, keren banget pokoknya. Sampai sekarang, kalau gua nonton Digimon yang lebih baru, misalnya Digimon 3, kelanjutan cerita mereka yang udah pada dewasa. Waktu gua nonton scene evolusinya itu, gua kadang-kadang meneteskan air mata gitu loh. Terharu karena kangen dan keren banget pokoknya. Anime ini recommended banget lah kalau kalian belum nonton. Oh iya, anime ini juga ada remake-nya loh dan baru banget keluar nih. Namanya Digimon Adventure 2020. Dari My Anime List dikasih skor 7,81. Anime ini punya 54 episode dan tayang pada tahun 1999 sampai 2000. Nah, akhirnya sampai ke yang pertama. Tapi, jangan protes ya. Ayo, nggak usah komen aneh-aneh. Nomor 1 itu adalah Tokyo Mew Mew. お前は特別なんだ。受け取れ。ミュウ1号。Nah, Tokyo Mew Mew ini adalah sebuah kelompok pemberantas kejahatan yang beranggotakan 5 gadis berkekuatan hewan, diantaranya adalah Ichigo Momomiya, Min Aizawa, Retasu Midorikawa, Purin Fong, dan Sakuro Fujiwara. Tugas dari Tokyo Mew Mew ini adalah menghancurkan alien-alien yang ingin menguasai bumi. Setiap anggota diberi kekuatan khusus oleh Shirogane dan Keiichiro.
Cerita berawal ketika Ichigo Momomiya mempunyai orang yang disukai bernama Masaya Aoyama. Saat Ichigo mendapat kesempatan untuk kencan dengan Aoyama, dia malah mendapat masalah serius. Tiba-tiba ada serangan yang luar biasa heboh, yaitu para Arien. Disengaja atau tidak, Ichigo mendapat kekuatan dari Shirogane. Kekuatan hebat itu merupakan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan Shirogane selama bertahun-tahun. Dengan kekuatan gabungan kucing Iriomote, Ichigo akan berubah menjadi Miu Ichigo. Dan dengan strawberry bear miliknya, dia akan bertarung melawan alien. Gua nggak tahu kenapa dari dulu sampai sekarang gua seneng banget sama anime ini. Padahal ceritanya biasa aja sih, nggak bagus-bagus banget. Dan percaya atau enggak, gua tuh dulu malu banget kalau ketahuan gua suka anime ini. Karena anime ini terkesan buat cewek banget. Dan begonya, gue malah sebarnya ke kalian gitu dah. Intinya, gue dulu sampai koleksi mangganya. Gue itu sampai minta tolong ke temen gue yang cewek untuk ke kasir dan beli. Karena gue malu sebagai cowok untuk beli manga gituan. Oh iya, buat para cewek, baru-baru ini ada yang baru nih komiknya. Tokyo Mew Mew Outlet atau Ore. Isinya itu bukan sekelompok cewek-cewek, melainkan sekelompok cowok-cowok cakep yang membela dunia. Dan gue nggak baca loh ya. Ya baca dikit sih. Oke, jadi dari My Anime List dikasih skor 6,99. Anime ini punya 52 episode dan tayang pada tahun 2002 sampai 2003. Nah, kalau dari kalian nih, ada juga nggak anime-anime yang bikin kangen kayak gini? Komen di bawah ya. Dan juga kedepannya gue harus bahas apa lagi ya yang seru. Oke, mungkin segitu dulu. Gua Yugi, cabut dulu ya. Keep smile, stay healthy, and happy watching. Mata nih.